you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of Coba God. naik, yes. Nah, 'Cause all my life you have been mantap. faithful, Iya, harus gitu. and all my life you have been so Kiri belakang. with every breath that I am Simon nggak bisa. Iya. oh, I will sing of the goodness of Yeah. God. I love your voice. Tapi ketika dokter bertanya, kalau pola tidur Bapak bagaimana? Wah, itu saya gak bisa bohong, gak bisa dusta. Saya tuh tidur lewat tengah malam. Itu tiap hari? Iya, tiap hari. Terus bangun pagi. Setelah sholat subuh, saya langsung buka laptop. Jadi ternyata karena kurang tidur, tubuh tuh udah gak kuat. Olahraga Bapak rutin seminggu 2 kali. Nah itu ternyata karena kurang tidurnya udah lama bertumpuk, tubuh udah sakit. Saya serang stroke. Nah jadi jangan abaikan pertanda tubuh itu perlu istirahat. Ngantuk jangan dihantam kopi, ya tidurkan. Cara medis ya tensi bagus, kolesterol bagus, gula ya bagus, tapi ya dampak capeannya sering lembur. Saya proporsi otomotif mesin mobil itu bengkel, saya sering lembur. Ini ya tahu-tahu ya capean, mau tidur sudah kena serangan kayak ketindihan. Mau ngomong misalnya, Bisa ngomong ya. minta minum, keluarnya lain. Apa yang dipikirkan di otak dengan di Keluarnya mulut duit. beda. Iya. Minta minum keluarnya duit. Kantong. Iya. Dulu Bapak ada avasnya enggak? Enggak. Langsung bisa. Saya cuma tangan sama kaki tok, sudah. Bisa Oh. Bisa. Dari Dan pertama yang itu ingatnya waktu kena juga bagus. saya pokoknya cuma kena tangan dan kaki. Lainnya normal lainnya. Walaupun sebetulnya penyumbatannya cukup Oh banyak. cukup banyak. Makanya beberapa dokter yang kita temui ya, dia bilang Bapak itu bersyukur. Aduh. Iya, ya. betul. Bapak tidak perlu emosi aku harus sembuh, harus ini. Tapi proses. Betul. Kalau Bapak bisa legowo menerima, Iya. ya, kan semuanya nyaman kok. Tapi ini kemajuan saya bilang cukup luar biasa. Ini ya emosi, ada Betul. emosi setelah panas. Betul. Terus mungkin dia merasa yang biasanya apa-apa sendiri. Iya, tergantung kan. Cuma saya hanya berpikir, kenapa Tuhan izinkan Bapak sembuh? Kenapa Tuhan izinkan? Iya. Pasti Tuhan punya rencana Betul. yang indah. Nah, Tuhan pasti punya rencana indah untuk Bapak. Memang saat ini Bapak merasa belum bisa menerima apapun. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata rencana Tuhan itu indah. Ini yang kadang Bapak yang belum bisa. kalau emosi dia prinsipnya malah saya itu sudah mentok. Gini, kalau saya gini, Tuhan sudah memberikan satu Sudah mentok saya kesempatan. sudah pol Ya. gini nih. Sudah ngasih, itu nanti Tuhan pasti kasih mujizat. Karena semua dokter mengatakan kalau Bapak mintanya begini nanti fisioterapi. Kalau saya kan semangatnya saya bisa sembuh. umpama Minimal ya untuk mandiri itu loh, sebetulnya minimal. ini sudah sangat bersyukur, Iya. sangat bersyukur Bapak dibandingkan yang lain ya. Kalau dia kan sudah terima aja dengan kondisi Gini, seperti ini kita gitu bisa loh. menerima. Tahu maksudnya ya? Tahu, Nah. pasti tahu. Maksudnya saya
Papa itu menerima, ya. Menerima itu proses. Betul, Karena betul. Bapak mau dengan dokter siapapun, dengan ahli terapi siapapun, kalau otak tidak digerakkan, tidak bergerak, itu memang sulit. Tapi selama berjalan 1 tahun lebih, ya, lambat ya, tapi pasti, ya. Mulai kesembuhan terlihat, mulai kemandiriannya terlihat. Karena apa? Apalagi kalau suami saya lebih legowo, menerima. Berdamai dengan diri. Betul. Saya nggak nyalakan Bapak. Oh, istri merasa ini sudah mentok apa? Saya nggak nyalahin. Mentok. Karena saya yang tidak sakit. Iya betul Bu itu. Tapi saya bertanya di luar Bapak. Saya lebih banyak bertanya kepada orang-orang yang kena stroke. Iya. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Sembuh. Oh, ini Ada yang keserang stroke udah belasan tahun, Sembuh. masih di kursi roda. Ada yang gitu tapi ada yang sembuh. Ini hanya mau cerita ya, saya bukan membandingkan. Oh ternyata waktu saya keserang stroke juga emosian, marah. Tapi begitu melihat lagi, oh ternyata Tuhan meskipun saya stroke bisa melihat kita. Ada yang masih kursi roda, didorong sama istrinya. Oh saya meskipun dulu tuh saya jalan pakai walker, malu Pak. Keluar tetangga aja ngelihat kayak lebih dari balita pakai walker berapa bulan. Tapi sekarang udah bisa menerima. Kadang-kadang saya masih gak ada kemajuan, masih gitu-gitu aja. Tetapi tetangga melihat, Bapak saya perhatikan jalannya udah berubah. Proses. Oh ya gitu. Perasaan masih sama aja dari pertama kali belajar jalan. Enggak Pak, beda. Itu yang mengatakan orang sehat. Oh iya, jadi perlu proses. Ya bahkan kalau saya mau cerita, pertama kali jalan di sekitar rumah 100 meter, saya lihat jam, butuh waktu 1 jam. 1 jam buat 100 meter, saya berpikir, waduh, kalau saya jalannya 1 kilometer berarti butuh 10 jam. Nah, waktu itu mental saya juga agak down. Wah, gak mungkin saya jalan 1 kilometer. Tetapi dengan rutin berlatih 100 meter aja diulang, ternyata sekarang saya udah ada kemajuan. Bertahap gitu ya. Jalan dari 1 kilometer 2 jam, sekarang udah turun ke sejam, sampai sekarang udah 50 menit. Tapi saya gak maksa, biarkan tubuh juga lama-lama adaptasi. Iya. Terus tanya ke dokter, dokter ini bagian dari penyembuhan gimana? Kalau Bapak udah bisa menerima keadaan Bapak yang ada, itu neuroplasitasnya juga berfungsi lagi. Jadi sadar kemampuan diri belum bisa maksimal, tapi di otak udah kerekam, neuroplasitasnya mulai tumbuh. Ya kalau diibaratkan ya, kemarin saya dapat penjelasan dari dokter, Bapak stroke itu gak bisa sembuh. Sembuhnya udah, karena Bapak udah diperkenankan pulang dari rumah sakit. Artinya apa? Udah sembuh. Tapi pulih gak bisa langsung mencapai 100%. Kalau diibaratkan gelas Bapak itu, gelas itu jatuh. Nah begitu jatuh, Bapak berusaha mengelem kembali. Apakah bisa berbentuk gelas? Bisa. Tetapi gelasnya udah beda dengan gelas yang baru keluar dari pabrik dengan gelas yang Bapak. Bekasnya masih ada. Itu yang saya pahami. Iya. Yang saya pahami semacam gitu. Oh gitu ya udah. Tetapi yang penting tiap hari berlatih apa yang diajarkan fisioterapis. berlatih setiap hari. Iya, kalau itu sudah. Ya sekarang juga misalnya kamu apa gerakannya masih sekarang digerakkan karena belum bisa maksimal. Pertama kali saya stroke kayak Bapak, tangan tuh waduh gini. Begitu ada orang bertanya langsung angkat. Nah sekarang kan udah bisa bawah. Dulu tuh diajarkan oleh fisioterapis, Bapak usahakan berjalan nggak usah jauh, tapi tangannya dimasukkan ke saku. Wah susah sebenarnya. Sabar,
gak usah buru-buru. Nah ternyata baru sadar tuh setelah 6 bulan. Oh iya, saya keluarkan dari saku, tangannya udah bisa lurus gini. Tapi jari kan sekarang juga masih ngepal. Nah itu juga sampai sekarang dilatih. Oh hasilnya apa buat latihan? Belum maksimal. Itu yang saya berusaha menerima kondisi diri. Ya. Ya. Mantap, terima kasih Kang Suhaka. Ibu ada pesan nggak buat viewer, subscriber Soccer Harus Bahagia untuk, nah ini ibu kan sebagai CG ini, caregiver, pendamping hebat, betul. Nih, pendamping itu memang ketika ada salah satu suami atau istri begitu mereka kena stroke itu apa namanya seperti istilahnya botol yang ada air tiba-tiba pecah dan tumpah dan akhirnya keluarga juga ikut pecah dan basah. Nah ibu juga pasti merasakan hal seperti itu. Apa kira-kira pesan buat para CG? Iya. Buat semua teman-teman yang mengalami stroke dan sebagai keluarga yang pendamping ya, memang itu nggak mudah ya, karena setiap orang pasti punya emosi ya, termasuk emosi suami saya itu juga agak tinggi di saat kena ya. Kita hanya bisanya berdoa ya, berdoa, hanya minta kepada Tuhan ya, bahwa saya percaya Tuhan pasti memulihkan selain para dokter dan terapi. Tapi sebagai kita pendamping ya, memang agak terpecah dalam keluarga. Bapak emosi, anak merasa gimana, bapak marah dengan istri, anak juga merasakan, istri pernah saya hampir sampai nggak kuat ya, pernah sampai nggak kuat. Tapi saya hanya bisa bersandar sama Tuhan. Dan di balik itu kami berusaha di luar suami. Saya datang ke dokter syaraf, gimana kondisi suami saya, gimana. Dan saya hanya bersyukur selama suami saya kena stroke, dia punya semangat yang luar biasa. Jadi dengan adanya ya, terutama kita sebagai pendamping harus kuat ya, harus menerima, karena anak saya juga orang psikolog ya. Kejiwaannya papa kena, pasti kena. Orang stroke ya mesti kena ya. Hampir Kedua, semuanya kena ya. gimana kita harus menghadapi, harus kuat. Kalau papa di saat nggak bener harus berani ngomong. Jadi nggak salah jalannya. Bahwa bapak, oh aku begini. Kadang saya bilang, Pak, nggak boleh begitu. Betul, kita pernah sering kadang berantem ya, karena olah yang keras, yang ini menginginkan bahwa ini Tuhan sudah menyembuhkan. Bapak kalau mau terapi ya oke aja. Cuma kan kemauannya Jamil luar ya? biasa. Semuanya keras. Wah keras, sangat keras. Baik sebelum stroke dan sesudah stroke. Tapi satu, dengan berjalannya waktu ya, Tuhan mengubah segalanya. Yuk makan. Lanjut. Bapak yang dulu nggak bisa apa-apa, Papa duduk Yes. ya. Yang dulu masih BAB, belum bisa, apa belum bisa, dengan Bapak sudah mulai legowo Bagus. ya. Baju bisa, Udah bisa pakai baju ini udah. mandi sudah bisa, dan orangnya mandiri. Memang dari dulu tipe orang yang mandiri. Jadi tetap bersemangat ya, Pak. Mantap. Bagi pendamping Saya mau tetap seperti dia. dalam Tuhan. Oh, pasti bisa. Pasti. Seperti dia. Lah ya itu makanya saya juga. Cuma Makanya kalau- saya kan bukan membandingkan, saya motivasi. Kalau dapat orang matematika 100, saya 50 ya. Saya pengennya 100. Nih, Ya gini, semangatnya boleh, tapi emosinya harus berkurang. Oke. Ini karyawan saya yang masnya menjaga ya, dia bilang kok, Bapak kalau pikirannya tenang bisa terus tangannya. Oh iya. Kalau Bapak tidur, tangannya bisa membuka. Oh gitu. Luar biasa kan? Nah, ini harus belajar emosi. Kalau kita Bercerah. tegang atau marah ini pasti begini. Wah. Kena dingin aja kalau mandi langsung. iya, sudah paham banget ya. Nah Kerok-kerok. ini karena di sini ada CG1 lagi, coba Mbak sini Mbak kita ngomong sekalian.
penting kita harus tetap sabar, tetap semangat, berusaha semampu kita memberikan yang terbaik buat yang sakit. Itu aja. Oke. Nah, makanya biar nggak apa-apa. Si bapak masih suka marah-marah nggak waktu awal dulu? Sering Pak. Ah, marah-marah ya. Nah, mbaknya Naik bagaimana turun, itu naik turun. kondisinya? Naik Ya turun. Bismillah sabar aja. Sabar. Iya. Tapi pasti kan mentalnya naik turun kan? Iya pasti Pak. Oh, Iya. Berusaha sabar menerima. Iya. Walaupun di belakangnya kita nangis dulu. Jangan ditanya lagi itu mah. oh. Nggak usah ditanya masalah itu. Aduh, gege. Jadi pesannya itu aja sabar, sabar ya. Ikhlas. Ikhlas. Wah. Aduh. Ikhlasnya itu yang Jadi- susah. Tidak lari dari suami. Nah, itu dia. Bisa jangan Setia. sampai. Itu penting, itu penting. Iya kan. Karena teman-teman kita banyak ya. Kebanyakan yang selingkuh. Iya, pasangan lain. Kalau yang cewek yang kena bapaknya yang selingkuh. Pak Mudi jadi senyum ya. Bersyukur Pak, bersyukur. Aduh. Kita istri-istri yang setia. Nah, mantap, ini mantap ini. Oke, kita closing ya. Oke, Bapak Ibu, kita nanti makan. Kita lanjut closingnya berarti di rumah sambil makan. Oh di depan. Till I lay my head, oh, I will sing Ya. of the goodness of God. Oke, stop kira. All my life you Siap. have been faithful, Stopin. Yuk. and all my life you have Wih, been mantap. Udah so bisa. good. With every breath that I am Dilepas aja, dilepas. Malah berat ya. of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no